Hai teman-teman SG semuanya, jumpa lagi bersama Kak Hana. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal literasi dalam bahasa Indonesia. Baik, nah ini kita sudah disuguhkan oleh sebuah teks. Seperti biasa, sebelum kita menyelami teks ini, kita baca dulu pertanyaannya, supaya kita bisa tahu arah bacaan kita ini harus difokuskan kemana sesuai dengan pertanyaannya. Oke, pertanyaannya adalah simpulan yang tepat pada bacaan di atas adalah, di sini yang diminta adalah simpulan ya. Simpulan ini merupakan gagasan akhir. Gagasan akhir dalam sebuah teks atau wacana yang sifatnya nanti opini atau pendapat. Opini atau pendapat. Oke, karena yang dimintanya itu simpulan, ya tentu aja kita harus baca dulu semua teksnya. Kemudian baru kita nyari opini atau pendapat yang menjadi inti dari bacaan tersebut apa. Oke. Tapi sebelum ke situ, bisa kita ketahui bahwa simpulan ini dalam sebuah teks biasanya adanya di ujung-ujung, di akhir-akhir kan, menjelang ditutupnya topik tentang teks tersebut. Maka coba kita baca deh di paragraf terakhir dulu. Nah, di sini masih ada informasi seputar COVID yang di kalimat terakhirnya ditutup oleh kita patut merenungkan ucapan ahli virus Fahim Yunus. Orang yang terpecah tidak bisa menang melawan virus yang bersatu. Jika kita melihat statement ini, artinya orang yang terpecah belah itu nggak bisa menghadapi sebuah masalah, nggak bisa mengatasi konflik gitu. Justru pecah belah itu yang menimbulkan konflik. Oke? Maka kebalikannya, sebaiknya kita nggak pecah belah. Sebaiknya kita bersatu. Kita memiliki pemahaman yang sama. Kita memiliki upaya bersama untuk menghadapi atau menyelesaikan permasalahan, apapun itu permasalahannya. Kalau dalam teks yang terakhir ini ngomongin COVID, ya termasuk menghadapi virus ini, ataupun dalam hal politik, ekonomi, militer yang terjadi di zaman kolonial Belanda dulu, gitu ya. Maka kalau dari option yang tersedia, pemerintah Belanda dapat menguasai seluruh wilayah Nusantara dalam waktu yang lama karena menetapkan strategi divide et impera. Ini tercantum di paragraf pertama. Memang pernyataannya benar, tapi ini belum menjadi sebuah kesimpulan, ya. Ini masih menjelaskan tentang divide et impera di zaman pemerintahan Belanda, gimana pada saat itu strategi ini berhasil memecah belah bangsa Indonesia yang berhasil merobohkan kerajaan-kerajaan Indonesia pada saat itu. Kerajaan-kerajaan di Nusantara, pada saat itu ya. Selanjutnya yang option B, kerajaan Mataram terbagi menjadi 4 wilayah terpisah karena adanya perebutan wilayah dan perpecahan para pemimpinnya. Oke. Ini masih di paragraf pertama ya, masih di momen divide et impera di zaman kolonial Belanda dan belum menjadi simpulan. Oke. Nomor 3, strategi divide et impera berupaya mencegah kelompok-kelompok kecil bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang lebih kuat. Oke, ini tentang divide et impera itu sendiri yang belum bisa menjadi simpulan. Kesepahaman dan kebersamaan semua pihak merupakan faktor penting dalam upaya menghadapi dan menyelesaikan permasalahan. Nah, ini yang diceritakan di awal tadi ya. Terkait dengan kalimat terakhir di paragraf terakhir ini,
orang yang terpecah tidak bisa menang melawan virus yang bersatu. Oke, jadi kesimpulannya kita jangan terpecah-pecah. Kita harus bersatu, kita harus memiliki pemahaman yang sama gitu ya, untuk bisa menyelesaikan konflik, untuk bisa menyelesaikan masalah, untuk bisa melawan musuh, baik itu musuhnya manusia ataupun virus gitu. Maka kalau dilihat dari optionnya, ini kemungkinan jawaban D ini jawaban yang benar. Tapi kita lihat dulu jawaban yang E. Media sosial dapat menjadi sarana mengekspresikan pro dan kontra dalam menyikapi kebijakan publik untuk menghadapi masalah. Oke, option E ini ada di paragraf kedua ya, mengenai peran media yang mengekspos pro dan kontra masyarakat terhadap kebijakan publik gitu, sehingga lagi-lagi kita ada di posisi yang nggak sepaham, nggak bersama gitu. Jadi bisa kita artikan ini belum simpulan ya. Maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini, simpulannya adalah kesepahaman dan kebersamaan semua pihak merupakan faktor penting dalam upaya menghadapi dan menyelesaikan permasalahan. Oke teman-teman, sekian untuk pembahasan soal kali ini. Sampai jumpa kembali di pembahasan soal berikutnya. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, Sobat!